Halo semuanya, hari ini kita akan belajar terkait dengan dasar-dasar kimia organik. Dengan saya sendiri adalah Diafri Wijaya, kita akan fokus belajar terkait dengan sintesis asam karboksilat. Untuk sintesis asam karboksilat, kita bisa membuatnya dari berbagai macam prekursor yang tersedia di laboratorium. Yang pertama, kita bisa membuat atau mensintesis asam karboksilat menggunakan alkyl benzen, atau juga bisa kita membuat suatu asam karboksilat dari suatu alken, alkohol primer, aldehid, alkyl halida, keton, asil klorida, maupun nitril. Untuk melihat bagaimana proses dari masing-masing reaksi tersebut, mari kita lihat ke slide berikutnya. Yang pertama adalah oksidasi alkyl benzen. Untuk oksidasi alkyl benzen membutuhkan reagen yaitu agen pengoksidasi yang kita kenal sebagai kalium permanganat atau kalium dikromat, dan kemudian di work up dengan suatu asam sulfat sehingga menghasilkan suatu asam karboksilat. Nah, sebagai contoh kita bisa lihat di bawah ini senyawa 3-metoksi-4 nitrotoluen ketika direaksikan dengan kalium permanganat kemudian diasamkan dengan asam sulfat, maka akan menghasilkan asam 3-metoksi-4-nitrobenzoat. Nah, bisa dilihat di sini yang awalnya adalah suatu alkana akan mengalami transformasi menjadi suatu asam karboksilat. Untuk mekanisme reaksi oksidasi akan kita pelajari di semester berikutnya. Oleh sebab itu, pada mata kuliah ini, Pak hanya memperkenalkan berbagai macam reaksi oksidasi dalam proses pembentukan suatu asam karboksilat. Yang kedua, kita bisa menghasilkan suatu asam karboksilat dengan cara mengoksidasi suatu alkena. Nah, baik alkena itu memiliki stereokimia engen-gen atau Zusamen, baik cis maupun trans. Nah, bagaimana caranya? Kita bisa memilih berbagai alternatif reagen. Yang pertama, kita bisa menggunakan kalium permanganat, kemudian diasamkan sehingga diperoleh suatu asam karboksilat, atau kita juga bisa menggunakan reagen ozon. Nah, reaksi ini yang kita kenal sebagai reaksi ozonolisis. Kemudian di work up dengan suatu asam peroksida dan akan menghasilkan suatu asam karboksilat. Nah, bisa terlihat di sini dari awalnya gugus fungsinya adalah suatu alken, ketika direaksikan dengan reagen pengoksidasi, maka akan menghasilkan suatu asam karboksilat. Nah, contohnya yang bisa kita amati di bawah ini, yaitu senyawa trans 3 oktena. Di mana senyawa trans 3 oktena ini ketika direaksikan dengan kalium permanganat, kemudian diasamkan, maka menghasilkan asam propanoat dan juga suatu asam pentanoat. Jadi, yang ini juga kita kenal sebagai reaksi cleavage oxidation atau oksidasi pemutusan. Yang terjadi pemutusan adalah ikatan terakapnya. Di sebelah sini, yang di sebelah kiri ini mempunyai karbon 3 karbon sehingga membentuk suatu asam propanoat, sedangkan yang di sebelah kanan ini mengandung 5 karbon sehingga akan membentuk juga produk yang lain yaitu suatu asam pentanoat atau asam karboksilat yang mengandung 5 atom karbon. Baik, kita akan lanjutkan lagi ke slide berikutnya. Langkah berikutnya, dalam membuat suatu asam karboksilat atau dalam sintesis asam karboksilat, kita bisa menggunakan reaksi oksidasi alkohol primer, di mana alkohol primer kemudian kita oksidasi menggunakan kalium permanganat atau kalium
dikromat, dan kemudian diasamkan, maka akan menghasilkan suatu asam karboksilat. Contoh di bawah ini yang bisa kita amati pada 2 tersier butil 33 dimetil 1 butanol. Sangat terlihat jelas bahwa di sini adalah alkohol primer. Ketika direaksikan dengan kalium dikromat dan juga diasamkan menggunakan asam sulfat, maka akan menghasilkan suatu asam karboksilat dengan senyawa yang kita kenal sebagai asam 2 tersier butil 33 dimetil butanoat. Dan yang terakhir terkait dengan seri oksidasi dalam proses pembentukan asam karboksilat yaitu oksidasi aldehid. Dalam reaksi oksidasi aldehid pada umumnya mirip dengan reaksi-reaksi oksidasi sebelumnya, tentunya membutuhkan suatu reagen pengoksidasi. Seperti yang Pak sampaikan di slide-slide sebelumnya, agen pengoksidasi yang bisa kita gunakan atau reagen oksidasi yang bisa kita gunakan yaitu kalium dikromat, kemudian diasamkan, sehingga menghasilkan suatu asam karboksilat. Contohnya di bawah ini, yaitu senyawa furan 2-karbaldehid, di mana senyawa gugus aldehid, ketika direaksikan dengan kalium dikromat dan juga asam sulfat, maka akan menghasilkan suatu senyawa asam furan 2-karboksilat. Bisa diamati dari aldehid mengalami transformasi menjadi suatu asam karboksilat. Inti dari reaksi oksidasi adalah kalau adik-adik amati atau teman-teman amati bahwa adanya terjadi peningkatan jumlah ikatan karbon dan oksigen. Nah, bisa kita amati yang di sebelah kiri, jumlah ikatan antara karbon dan oksigen adalah 2 ikatan. Sedangkan yang terjadi di sebelah kanan, di sini, yaitu terjadi 3 ikatan antara karbon dan oksigen. Begitupun juga dengan reaksi-reaksi sebelumnya terkait dengan reaksi oksidasi dalam proses pembentukan asam karboksilat. Yang kelima, proses sintesis asam karboksilat bisa kita menggunakan reaksi karboksilasi reagen Grignard. Untuk reagen Grignard atau reaksi Grignard bisa kita buat menggunakan suatu alkil halida. Jadi alkil halida kita reaksikan dengan logam magnesium dalam pelarut eter, maka akan menghasilkan reaksi Grignard. Langkah selanjutnya adalah reaksi Grignard tersebut kita reaksikan dengan suatu gas karbon dioksida, kemudian diasamkan sehingga menghasilkan suatu asam karboksilat. Bisa dilihat pada contoh di bawah ini. Butil klorida direaksikan dengan magnesium dan juga dalam pelarut eter, maka menghasilkan suatu senyawa bereaksi Grignard. Reaksi tersebut ketika direaksikan dengan suatu karbon dioksida dan kemudian diasamkan, maka menghasilkan suatu produk asam pentanoat. Kita tahu secara bersama-sama bahwa asam pentanoat ini merupakan salah satu senyawa dari asam karboksilat. Nah, bagaimana mekanisme reaksi karboksilasi menggunakan reagen Grignard? Bisa kita amati pada slide berikut ini. Nah, langkah pertama, kita tahu secara bersama-sama reaksi Grignard atau organologam pada umumnya adalah senyawa-senyawa yang menghasilkan karbanion. Apa itu karbanion? Karbanion adalah karbon yang bermuatan negatif karena memiliki kelebihan elektron. Jadi misalnya contoh yang lain, misalnya kita melihat organolitium ataupun organo-organo yang lain, maka bisa terlihat bahwa alkilnya akan bermuatan negatif, sehingga di sini mekanisme reaksinya karena alkilnya bermuatan negatif dan kelebihan elektron, maka dia bersifat sebagai nukleofilik. Apa itu nukleofilik?
Nukleofilik itu adalah suatu senyawa yang suka terhadap inti. Nah, di sini kita lihat karbon dioksida. Inti dari senyawa ini adalah karbon. Jadi ketika suatu alkil pada reaksi Grignard ini menyerang karbon, karena di sini karbon sudah mengikat 4 ikatan, maka secara serentak atau secara serentak ikatan pi antara karbon dan oksigen akan putus, dan ikatan tersebut sepasang elektron akan mengalir kepada oksigen. Nah, mengapa sepasang elektron tersebut mengalir kepada oksigen? Karena jika dilihat dari keelektronegatifan karbon dan oksigen, tentunya oksigen jauh lebih elektronegatif jika dibandingkan dengan karbon. Hal ini kita bisa amati pada sistem tabel periodik. Jadi semakin ke kanan dalam suatu periodik, maka terjadi peningkatan suatu sifat elektronegatifan. Maupun sebaliknya, kalau semakin ke kiri dalam suatu periodik, maka sifat karbokationnya akan semakin meningkat. Nah, proses penyerangan karbanion atau karbanion tersebut terhadap suatu karbon dioksida, maka akan membentuk suatu intermediate, di mana intermediate tersebut ada ikatan non-logam antara oksigen dan magnesium. Ikatan ini merupakan ikatan yang sudah begitu kuat, sehingga dengan adanya keberadaan suatu asam, maka lone pair pada oksigen akan mengalami protonisasi, dan pair tersebut akan mengambil proton pada suatu asam, dan secara serentak ikatan antara hidrogen akan putus dan elektronnya mengalir kepada oksigen sehingga membentuk suatu asam karboksilat. Jika ada pertanyaan terkait dengan mekanisme ataupun reaksi-reaksi sebelumnya, teman-teman bisa menuliskannya di kolom komentar. Baik, kita akan melanjutkan ke reaksi berikutnya. Yang keenam, dalam proses pembuatan asam karboksilat, kita bisa menggunakan reaksi hidrolisis nitril, di mana suatu nitril, baik kita menggunakan cara asam ataupun menggunakan cara basa, akan menghasilkan suatu asam karboksilat. Contohnya bisa kita lihat di bawah ini. Bensil klorida, senyawa bensil klorida direaksikan dengan suatu garam natrium sianida dengan menggunakan pelarut dimetil sulfoksida, maka menghasilkan suatu senyawa bensil sianida atau kita kenal sebagai senyawa nitril. Senyawa tersebut direaksikan menggunakan H2SO4 dalam kondisi suhu yang tinggi, maka akan menghasilkan suatu senyawa asam fenilasetat atau yang kita kenal sebagai senyawa yang mengandung gugus fungsi asam karboksilat. Bisa diamati pada senyawa yang gugus berwarna merah ini yang Pak tandai. Terjadi transformasi gugus fungsi. Nah, bagaimana reaksi dalam proses pembentukan asam karboksilat menggunakan reaksi hidrolisis nitril? Mari kita simak di slide berikutnya. Dalam proses mekanisme yang pertama, Pak akan menjelaskan kondisi nitril pada suasana asam. Jika menggunakan suasana asam, kita secara bersama-sama bahwa pada senyawa nitril mengandung atom nitrogen, di mana atom nitrogen ini memiliki satu pasang elektron bebas. Karena atom nitrogen memiliki sepasang elektron bebas, sehingga atom tersebut memiliki kemampuan untuk mengalami protonisasi atau dia bersifat sebagai suatu basa ya, sehingga jika direaksikan dengan suatu asam, maka elektron pada nitrogen tersebut akan menyerang hidrogen, dan secara serentak hidrogen dan ikatan antara hidrogen dan oksigen pada suatu asam akan terputus dan elektronnya mengalir kepada oksigen, sehingga terbentuklah suatu ion nitril.
Nah, ion nitril ini tentunya kita lihat secara bersama-sama, nitrogennya atau nitrogen tidak stabil karena mengalami kekurangan satu elektron. Sehingga kalau kita amati, ya, atom tersebut memiliki muatan positif. Nah, antara karbon dan nitrogen ini ada ikatan pi yang mudah putus, sehingga ketika ikatan tersebut putus, ikatan tersebut akan mengalir ke nitrogen, sehingga terbentuklah suatu senyawa karbokation. Nah, senyawa karbokation ini, jika direaksikan lebih lanjut dengan kepada suatu air, maka air kita secara bersama-sama mengandung atom oksigen, di mana atom oksigen ini memiliki dua pasang elektron bebas atau yang kita kenal sebagai lone pair. Sehingga air tersebut bisa bersifat sebagai nukleofilik dan dia akan menyerang dan membentuk ikatan antara oksigen dan karbon. Sehingga terbentuklah suatu senyawa antara berikut. Senyawa tersebut kita bisa lihat secara bersama-sama, atom oksigen ini mengalami kekurangan elektron sehingga bermuatan positif. Nah, oleh sebab itu dengan adanya keberadaan air yang lain, oksigen tersebut bisa mengalami deprotonisasi dengan cara lone pair atau pasangan elektron pada atom oksigen di air akan menyerang hidrogen dan secara serentak ikatan antara hidrogen dan oksigen akan putus dan elektronnya akan mengalir kepada oksigen sehingga terbentuklah suatu senyawa antara berikut. Dan terbentuk juga dengan adanya suatu asam, kita lihat secara bersama-sama bahwa senyawa antara tersebut mengandung juga atom nitrogen, di mana atom nitrogen ini memiliki lone pair. Lone pair pada atom nitrogen ini juga bisa bersifat secara nukleofilik, sehingga elektron tersebut akan berikatan dengan hidrogen atau mengalami protonisasi, dan secara serentak ikatan antara hidrogen dan oksigen akan putus dan elektronnya mengalir kepada oksigen, sehingga terbentuklah suatu senyawa antara berikut ini. Nah, senyawa ini kita lihat karena nitrogen tersebut menambah ikatan dengan suatu hidrogen atau mengalami protonisasi, sehingga nitrogen tersebut mengalami kekurangan elektron dan bermuatan positif. Kita tahu di sini bahwa oksigen masih memiliki pasangan elektron bebas, sehingga oksigen masih mampu berikatan atau mampu berikatan lagi membentuk satu ikatan yang baru, ikatan pi antara oksigen dan karbon. Ketika elektron tersebut mengalir dalam proses pembentukan oksigen, ikatan oksigen dan karbon, maka secara serentak ikatan antara karbon dan nitrogen akan putus dan elektronnya mengalir kepada nitrogen. Sehingga kita bisa lihat di sini nitrogennya sudah bermuatan netral, sedangkan oksigen yang bermuatan positif karena kekurangan elektron. Langkah berikutnya, dengan adanya air, kita tahu secara bersama-sama bahwa dalam molekul air ada atom oksigen, di mana atom oksigen memiliki dua pasangan elektron bebas dan mempunyai kemampuan untuk berikatan dengan suatu molekul yang lainnya. Ketika elektron tersebut berikatan dengan hidrogen atau senyawa tersebut mengalami deprotonisasi, maka ikatan antara hidrogen dan oksigen akan putus dan elektronnya akan mengalir kepada oksigen, sehingga terbentuklah suatu senyawa yang kita kenal sebagai senyawa amida. Nah, senyawa amida ini nanti kita akan pelajari di pertemuan selanjutnya terkait dengan senyawa-senyawa turunan asam karboksilat. Senyawa amida ini ketika bereaksi lagi dengan asam yang berlebihan, kita tahu bahwa oksigen ini bisa mengikat hidrogen dan secara serentak hidrogen pada asam akan putus dan elektronnya akan mengalir kepada oksigen dan membentuklah suatu senyawa antara berikut. Kita lihat senyawa antara berikut ini jika direaksikan dengan air, maka kita tahu bahwa pada molekul air itu atom oksigen memiliki lone pair dan bisa bersifat sebagai nukleofilik.
Karena sifatnya sebagai nukleofilik, maka dia akan suka terhadap inti, dia akan menyerang atau membentuk ikatan dengan inti molekul, yaitu di sini ada atom karbon. Ketika oksigen berikatan dengan karbon, karena kita lihat di sini karbonnya sudah berikatan dengan 4 ikatan, maka mau tidak mau secara serentak karbon harus memutuskan 1 ikatan. Nah, ikatan yang paling mudah putus di sini adalah ikatan pi antara karbon dan oksigen. Maka secara serentak ketika oksigen menyerang karbon tersebut, secara serentak ikatan antara karbon dan oksigen akan putus dan elektronnya akan mengalir kepada oksigen, sehingga terbentuklah suatu senyawa antara berikut. Nah, di sini kita amati oksigennya itu bermuatan positif. Mengapa oksigen bermuatan positif? Karena oksigen mengalami kekurangan elektron. Jadi ketika kita lihat senyawa antara ini ada suatu amin di mana amin ini mengandung atom nitrogen memiliki lone pair, dia akan berikatan dengan proton yang terikat pada oksigen, maka secara serentak ketika elektron mengalir membentuk ikatan dengan hidrogen, maka secara serentak ikatan antara hidrogen dan oksigen akan putus dan elektronnya mengalir kepada oksigen, sehingga membentuklah suatu senyawa antara berikut. Nah, kita lihat secara bersama-sama di sini sudah terbentuk NH3+. NH3+ ini merupakan suatu senyawa yang good living group atau gugus pergi yang baik. Nah, kenapa dia merupakan suatu good living group? Karena ketika dia menjadi senyawa yang ketika senyawa tersebut tidak berikatan dengan karbon akan membentuk suatu basa yang lemah. Nah, bisa kita lihat di sini ada oksigen memiliki lone pair. Ketika oksigen tersebut elektron pada oksigen tersebut membentuk ikatan baru antara oksigen dan karbon atau membentuk ikatan pi, maka secara serentak ikatan antara karbon dan nitrogen akan putus dan elektronnya akan mengalir kepada nitrogen. Sehingga di sini kita bisa lihat terbentuklah suatu senyawa antara berikut, dan langkah selanjutnya adalah amin yang sudah terbentuk di sini. Kita tahu bahwa amin ini, amonia ini memiliki atom nitrogen, di mana atom nitrogen ini memiliki lone pair, dan lone pair ini bisa berikatan dengan hidrogen dan akan terjadi deprotonisasi. Ketika nitrogen berikatan dengan hidrogen, maka secara serentak ikatan antara hidrogen dan oksigen akan putus dan elektronnya akan mengalir kepada oksigen, sehingga terbentuklah suatu senyawa asam karboksilat. Nah, kurang lebih inilah mekanisme reaksi hidrolisis nitril pada kondisi asam. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu mekanisme reaksi hidrolisis nitril pada kondisi basa. Nah, berbeda dengan kondisi asam, jika menggunakan kondisi basa, maka kita lihat di sini ada ion hidroksi. Berbeda dengan yang sebelumnya, kalau yang sebelumnya menggunakan cara asam, maka ada keberadaan ion hidronium. Sedangkan di sini ion hidroksi. Nah, kita tahu secara bersama-sama bahwa konsep asam basa Bronsted-Lowry ataupun konsep asam basa Lewis, jadi senyawa yang dikatakan asam jika dia teori Lewis, jika dia mendonorkan, teori Bronsted-Lowry, jika dia mendonorkan proton. Sedangkan suatu senyawa dikatakan basa jika senyawa tersebut menerima proton, ya, ada donor proton, ada aseptor proton. Sedangkan teori asam basa Lewis, jika suatu senyawa mendonorkan elektron, maka itu dikatakan sebagai senyawa yang bersifat basa. Sedangkan sebaliknya, senyawa yang menerima elektron, maka senyawa tersebut dikategorikan sebagai senyawa yang bersifat asam. Nah, mari sama-sama kita lihat pada mekanisme reaksi berikut ini. Nah, ada suatu basa hidroksi. Nah, sesuai dengan teori asam basa Lewis, hidroksi ini memiliki atom oksigen yang kelebihan elektron sehingga bermuatan negatif, dan karena kemampuannya
sebagai suatu nukleofilik atau bersifat basa, maka elektron bebas pada hidroksi akan menyerang atom pusat, dalam hal ini adalah karbon. Karena di sini karbon sudah berikat 4 ikatan, kita tahu secara bersama-sama bahwa senyawa atom karbon itu stabil jika berikatan dengan 4 ikatan. Dan juga ini sesuai dengan teori oktet, di sini karbonnya sudah memiliki 8 elektron. Jadi ketika penambahan elektron atau penambahan ikatan dengan oksigen, maka secara serentak ikatan pi antara karbon dan nitrogen akan putus dan elektronnya akan mengalir kepada nitrogen. Nah, ini sekali lagi Pak ingatkan kepada teman-teman semua, adik-adik semua, mengapa elektron ini mengalir kepada nitrogen bukan kepada karbon, karena tentunya kita tahu bahwa nitrogen ini jauh lebih elektronegatif jika dibandingkan dengan karbon. Sehingga terbentuklah suatu senyawa berikut. Nah, kita lihat di sini nitrogen memiliki 2 pasangan elektron bebas dan kelebihan 1 elektron, sehingga nitrogen tersebut memiliki muatan negatif. Dengan keberadaan air, maka nitrogen tersebut memiliki kemampuan untuk berikatan dengan suatu proton atau hidrogen. Maka ketika nitrogen tersebut berikatan dengan hidrogen pada molekul air, maka secara serentak ikatan antara hidrogen dan oksigen akan putus dan elektronnya mengalir kepada oksigen. Sehingga terbentuklah suatu senyawa antara berikut dan juga terbentuk suatu ion hidroksida. Nah, seperti yang Pak sampaikan sebelumnya, bahwa di ion hidroksida ini memiliki atom oksigen yang memiliki 3 pasangan elektron bebas, atau oksigen yang memiliki kelebihan elektron dan bersifat sebagai nukleofilik, maka hidroksi ini akan menyerang suatu atom pusat, di mana atom pusatnya ini adalah karbon, dan ketika ion hidroksi tersebut menyerang karbon, secara serentak ikatan antara karbon dan nitrogen akan putus dan elektronnya akan mengalir kepada nitrogen. Sehingga terbentuklah suatu senyawa antara berikut. Nah, senyawa antara ini kemudian dengan adanya air, maka kita lihat secara bersama-sama di sini nitrogen kelebihan elektron, dia akan melakukan hal yang sama, mengalami protonisasi, dia akan mengambil proton dari molekul air, dan secara serentak ketika nitrogen menyerang hidrogen, ikatan antara hidrogen dan oksigen akan putus dan elektronnya akan mengalir kepada oksigen. Sehingga terbentuklah suatu senyawa antara berikut. Nah, senyawa tersebut ini kemudian mengalami deprotonisasi dengan adanya ion hidroksi, atom oksigennya memiliki lone pair, dia akan berikatan dengan hidrogen, dan secara serentak ikatan hidrogen dan oksigen akan putus, dan elektronnya akan mengalir kepada oksigen, sehingga terbentuklah di sini ion O negatif ya. Hal yang sama juga terjadi pada hidroksi pada posisi di bagian bawah, dengan adanya basa yang berlebihan atau dengan adanya ion hidroksi, maka senyawa tersebut akan melakukan deprotonisasi pada senyawa antara tersebut, dan secara serentak ikatan hidrogen dan oksigennya akan putus dan elektronnya akan mengalir kepada oksigen, sehingga terbentuklah suatu senyawa di bawah ini. Nah, kita lihat bahwa atom oksigen yang di sebelah atas maupun yang di sebelah bawah ini sama-sama berkelebihan elektron. Jadi ketika dengan adanya air, ketika nitrogen berikatan dengan hidrogen, maka akan terbentuk NH3+, seperti yang Pak sebutkan di slide sebelumnya, bahwa NH3+ itu merupakan suatu good living group atau gugus pergi yang baik. Ketika terjadi pembentukan NH3+, secara serentak elektron pada oksigen akan membentuk ikatan pi antara oksigen dan karbon dan akan melakukan pemutusan ikatan antara karbon dan nitrogen ya. Ini akan putus. Nah, elektronnya mengalir kepada nitrogen sehingga terbentuklah suatu ion karboksilat. Nah, ion karboksilat kita tahu secara bersama-sama jika kita asamkan maka akan menghasilkan suatu asam karboksilat. Ya, semoga adik-adik maupun teman-teman masih semangat
Karena masih ada beberapa reaksi lagi dalam proses sintesis suatu asam karboksilat. Jika ada pertanyaan atau ada hal yang kurang dipahami, silakan ditulis di kolom komentar. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Reaksi ketujuh dalam proses pembentukan asam karboksilat, kita bisa lihat dalam reaksi hidrolisis cyanohidrin. Nah, apa itu cyanohidrin? Cyanohidrin adalah senyawa yang mengandung gugus nitril dan juga gugus hidroksil. Jadi, kita tahu bahwa reaksi senyawa cyanohidrin ini bisa kita peroleh dengan mereaksikan keton ya. Keton direaksikan dengan suatu asam cyanida, maka akan menghasilkan suatu cyanhidrin. Cyanhidrin ini kalau kita asamkan, maka akan menghasilkan suatu asam karboksilat. Karena kita lihat di sini ada nitril ya, maka dia bisa mengalami transformasi menjadi suatu asam karboksilat. Nah, contoh dari reaksi hidrolisis cyanhidrin bisa kita amati pada senyawa di bawah ini. Contohnya yaitu senyawa 2-pentanon, jika kita reaksikan dengan garam natrium cyanida, kemudian diasamkan, maka akan menghasilkan suatu senyawa 2-pentanon cyanohidrin. Nah, senyawa 2-pentanon cyanohidrin ini, kalau kita reaksikan lebih lanjut dengan asam klorida, tentunya dalam suhu yang tinggi, maka akan menghasilkan senyawa asam 2-hidroksi 2-metil-pentanoat. Senyawa 2-hidroksi 2-metil-pentanoat ini merupakan senyawa yang mengandung gugus fungsi asam karboksilat. Nah, untuk mekanisme reaksi proses pembentukan cyanohidrin bisa kita amati di slide berikutnya. Nah, ini merupakan proses mekanisme reaksi pembentukan cyanohidrin di mana keton akan mengalami reaksi dengan suatu natrium cyanida. Kita tahu secara bersama-sama bahwa natrium cyanida ini jika dalam air maka akan terurai menjadi Na+ dan Cn-. Dan Cn- ini merupakan suatu karbanion atau karbon yang mengandung elektron dan bermuatan negatif dan bersifat sebagai nukleofilik. Oleh sebab itu, senyawa tersebut akan menyerang karbon pusat, yaitu di sini, dan secara serentak ikatan pi antara oksigen dan karbon akan putus dan akan mengalir kepada oksigen dan membentuk suatu senyawa intermediat sebagai berikut. Nah, senyawa intermediat ini jika diasamkan, kita lihat bahwa di sini ada atom oksigen yang memiliki 3 lone pair atau pasangan elektron bebas dan memiliki kemampuan untuk mengalami protonisasi. Dan ketika adanya proton, maka elektron tersebut akan mengikat hidrogen sehingga terbentuklah suatu senyawa cyanohidrin. Nah, untuk mekanisme reaksi selanjutnya, kita lihat di sini ada senyawa nitril mengikuti mekanisme reaksi yang Pak sudah sempat menjelaskan di slide-slide sebelumnya. Bisa kita amati di sini. Dan ini yang cara asam, sedangkan slide ini adalah menggunakan cara basah. Baik, yang terakhir, dalam proses pembentukan asam karboksilat, kita bisa juga membentuk dari reaksi hidrolisis asil klorida, di mana asil klorida direaksikan dengan suatu air, maka akan menghasilkan suatu asam karboksilat. Nah, contohnya kita bisa lihat di bawah ini, yaitu asil klorida direaksikan dengan air, maka akan menghasilkan suatu senyawa yang kita kenal sebagai asam asetat atau asam cuka ya. Jadi kita bisa lihat di sini. Nah, sebagai informasi, asil klorida ini merupakan turunan dari senyawa asam karboksilat. Senyawa ini nanti kita akan pelajari juga di pertemuan berikutnya bersama-sama dengan amida maupun nitril. Nah, bagaimana mekanisme reaksi hidrolisis asil klorida? Nah, bisa kita amati pada slide berikut ini, di mana asil klorida jika direaksikan dengan suatu air, kita tahu bahwa di molekul air ini mengandung atom oksigen, dan atom oksigen ini memiliki lone pair, 2 lone pair, dan ketika lone pair tersebut berikatan dengan karbon, nah
Sebagai informasi bahwa air di sini dia bersifat sebagai basa ya, karena dia yang mendonorkan elektron dan bersifat sebagai nukleofilik. Ketika elektron tersebut mengalir dalam proses pembentukan ikatan baru antara karbon dan oksigen, maka secara serentak ikatan oksigen dan ikatan pi oksigen dan karbon ini akan putus dan elektronnya akan mengalir kepada oksigen. Sehingga terbentuklah suatu senyawa antara berikut atau senyawa intermediat. Nah, kita lihat di sini ada klor. Kita tahu secara bersama-sama bahwa klor ini merupakan suatu good living group. Pokoknya senyawa-senyawa halida, misalnya fluor, klor, brom, iodin, itu merupakan senyawa-senyawa yang gugus pergi yang baik. Karena ketika dia memutuskan ikatan dengan karbon akan membentuk suatu ion, itu merupakan suatu bahasa yang lemah. Nah, kita lihat secara bersama-sama di sini lone pair pada oksigen akan membentuk ikatan baru antara oksigen dan karbon, yaitu ikatan pi. Maka secara serentak ikatan karbon dan klor ini akan putus sehingga terbentuklah ion klor dan juga senyawa antara berikut. Jika dengan adanya air, maka lone pair pada atom oksigen akan melakukan deprotonisasi pada senyawa antara. Maka ketika oksigen berikatan dengan hidrogen, secara serentak ikatan antara hidrogen dan oksigen putus dan elektronnya mengalir kepada oksigen, sehingga terbentuklah suatu senyawa asam karboksila. Ya. Terima kasih untuk perhatiannya adik-adik maupun teman-teman sekalian. Sekali lagi, jika ada pertanyaan atau ada hal yang ingin disampaikan, silakan ditulis di kolom komentar. Saya, Jeffrey Wijaya, mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan atau ada hal-hal yang keliru. Kritik dan saran saya sangat harapkan dalam proses perbaikan ke depannya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di video-video berikutnya.